membuat laporan polisi, langsung laporkan aja. Baik istri dari suaminya itu maupun mantan suaminya. Langsung laporkan pidana, langsung kaing-kaing itu dia. Karena udah bisa dipastikan mereka memiliki kucing. Dan itu adalah satu kejahatan. Karena saya bacakan dulu ya. Ya. CCTV di rumah Inara adalah milik pribadi yang jika digunakan atau disebarkan oleh mantan suami yang cemburu, maka mantan itu bisa dipidana penyebaran video mesum. Nanti yang masuk penjara adalah mantan suami dan istri suami barunya. Kalau dia bekerja sama. Gitu. Karena ini yang disebarkan ini kan bukan masalah perselingkuhan, tapi adanya CCTV sebagai bukti. Nah, kok bisa ya mantan suami masih punya link CCTV, passwordnya lah. Lantai rumah 3 mantannya, di lantai 3 rumah mantannya. Terus ngintip mantannya lagi berhubungan badan sama suami atau sama istri sirinya. Terus rekaman CCTV-nya dikasih lagi sama istri daripada suami poligami daripada mantan istrinya. Artinya ini adalah bentuk kerjasama kejahatan informasi transaksi elektronik dan parah banget. Nah, kemudian satu lagi, mantan istri itu maunya, kalau kita punya mantan kita itu mau berhubungan badan dengan pacarnya, dengan suami, itu urusannya dia. Bukan urusan mantan suami, ya. Dan jika di ranah rumah dan privasi mantan istri itu bukan hak dan kepentingan mantan suami, sekalipun ada adegan deg-degan orang dewasa, ya, mantan suami yang kepo adalah mantan suami yang tidak dewasa, berisiko masuk penjara. Demikian. Nah, jadi dalam kasus Inara ini, memang Inara ini ada salah. Pertama, dia berhubungan mungkin di tempat yang ada CCTV-nya. Nah, kedua, bukan di dalam kamar dan mudah terlihat. Siapa yang merekam? Tidak mungkin mereka yang merekam, berarti sumber CCTV. Kalau CCTV tersebut yang memiliki passwordnya, akses untuk masuk ke CCTV itu adalah mantan suaminya, berarti bisa dipastikan orang yang memiliki link password itulah yang bisa menyerahkan bukti itu kepada, dan nanti bisa. Saya menyarankan kepada Inara agar minta perlindungan. Membuat laporan polisi, langsung laporkan aja. Baik istri dari suaminya itu maupun mantan suaminya. Langsung laporkan pidana, langsung kaing-kaing itu dia. Karena udah bisa dipastikan mereka memiliki kucing. Dan itu adalah satu kejahatan. Karena password CCTV itu kalau ada maling atau ada kecelakaan, bukan digunakan untuk kalau mantan istri kita pacaran kemudian kita kirim ke cowoknya atau keluarga pacarnya. Itu mengganggu. Itu yang menciptakan kejahatan atau perbuatan pidana itu di situ. Karena rumah itu adalah ranah privasi, ranah yang sifatnya tidak untuk lu foto aja masuk nggak boleh, apalagi lu diam-diam. Jadi penjahat sesungguhnya dalam perkara Inara adalah orang yang menyerahkan CCTV adanya hubungan dewasa, adegan deg-degan yang mana itu dijadikan bukti oleh orang yang punya kepentingan di situ. Harusnya hukum itu dilindungi. Di Amerika aja kalau kamu misalnya mensyuting pencopet, kamu jangan merasa punya bukti syuting. Justru kamu dianggap tidak bisa mencegah kejahatan. Kenapa langsung difoto, divideoin? Jadi bisa kena hukuman juga dan sanksi. Nah, jadi jangan memanfaatkan kecuali masih istri. Justru dia harus melindungi karena ini orang punya anak, punya apa. Karena menurutnya Islam itu poligami aja ikhlas, apalagi menutupi orang yang poligami. Jadi orang yang berpoligami itu dijamin di surga ya, asal adil. Jadi orang juga kalau lihat orang berpoligami, jangan jadi pemecah, provokator, tapi ya menutupi aibnya orang lain aja, menutup aib diri sendiri aja dapat pahala, apalagi menutup aib orang lain. Nah, itu sifat-sifat umat Islam gitu. Nah, di sini aib ini terbongkar melalui jalur adalah orang terdekat daripada Inara yang ditenggarai adalah mantan suaminya. Karena apalagi mantan suaminya mengatakan pernah semoga kamu nikah siri, dan di situ merupakan satu ancaman dan kita yakin kalau diusut pasti akan ada yang kena gitu. Bang, ini kan dugaan dan memang sudah dilaporkan oleh pihak Inara terkait dengan transmisi video CCTV itu. Kalau dari perspektif hukum Bang, mungkin yang akan
dirugikan atau yang akan dijerat ini siapa Jadi saja gini, dan dengan pasal apa nanti? ya kalau kita kan berdebat, kalau dia udah ngaku eh, nikah berarti nggak berzina. Ya. Tapi Indonesia itu yang tidak berzina itu ada yang surat nikah. Kalau masih kumpul kebo masih dianggap berzina secara hukum Indonesia, Walaupun nikah siri. walaupun nikah siri. Tapi kalau bagi yang ya karena dia nikah siri nggak bisa, hak keperdataannya itu memang ya memang pasca putusan Mahkamah Konstitusi memang tetap ke bapak bukan ke ibu. Tapi yang jelas agak sulit lah kira-kira gitu. Nah, makanya dikatakan hubungan nikah siri itu hubungan malu-malu, hubungan malu-maluin. Nah, artinya karena dia malu-maluin itu kenapa nikah nggak pakai modal, nggak pakai pesta, kenapa nggak pakai undang orang, kenapa diam-diam, kenapa sembunyi-sembunyi? Dampaknya sembunyi-sembunyi ini. Gara-gara lu nggak nyebarin lu udah nikah, akhirnya suaminya mantan suami lu nyebarin video lu. Kalau lu udah bilang bahwa udah nikah, dia nggak berani nyebarin. Nah itu aja masalahnya. Tapi terlepas dari itu, walaupun dia nikah tidak nikah, hendaknya kalau bertemu dengan mantan pasangan dia udah berhubungan badan dengan orang lain karena yaitu haknya dia, namanya cinta toh. Artinya Jangan disebar-sebarin. artinya tiga ini Bang bisa dijerat. Yang paling ringan di sini ada Inara, karena Inara dia adalah janda yang punya kebutuhan secara ekonomi maupun secara biologis. Kalau dia merasa sudah cukup dengan nikah siri, sah-sah aja. Hanya dia tidak berpikir bahwa suaminya akan nongkrongin dia pakai itu, kemudian akan membuka dan menyampaikan hal tersebut kepada orang yang punya kepentingan kontra atau berperang melawan Inara. Oke. Bang, bagaimana jika Inara juga akhirnya melaporkan istri sah dari Ihsanul Fahmi ini terkait Iya. dengan pencemaran nama baik? Apakah bisa dijerat juga? Ya nggak usah dilaporin lah kan juga. Namanya juga orang cemburu kan. Coba suamimu aja dulu punya pacar aja kamu tinggalin bercerai kan? Ya. Itu aja. Perlu kedewasaan. Oke. Nah, Bang, terkait dengan kan diduga Inara ini ditipu oleh laki-laki ini nih, karena dibujuk rayu dan dikatakan udah talak dengan istrinya. Akhirnya Inara juga mau nih. Ini Nada juga bisa melaporkan penipuan. Karena dia menyerahkan badannya kan, bukan karena cinta, karena tertipu. Karena ada yang melindungi, masih duda perjaka atau tidak punya rumah tangga. Tiba-tiba belakangan ya mungkin dia takut kena pidana akhirnya ngaku menikah. Iya atau enggak, nanti hanya Tuhan yang tahu. Nanti akan terungkap semua kok. Kalau saya sama Inara nggak usah ngaku nikah siri. Enggak juga nggak apa-apa. Oh, Kalau perlu ngaku jualan juga nggak apa-apa kok. Ngapain jualan gitu? Yes, kan kalau jualan kan berarti kan suka sama suka kan. Hmm. Masa ibu rumah tangga bisa melaporkan wanita yang jual dirinya kan nggak bisa. Ya, ini nggak suka sama suka dan Iya. ada transaksional di situ. Iya. Bang. Oke, Bang, terkait dengan Ihsanul Fahmi ini, Bang, apakah tadi mau pertanyaannya tadi akhirnya udah dibahas tuh soal itu. Apakah dia mau berpoligami gitu? Bukan, Bang. Ini kan pada akhirnya kedua belah pihak nih yang dilaporkan pertama Inara, sekarang Inara melaporkan balik nih. Masih Ya, tidak Inara dilaporkan itu juga, memang atau- posisinya harus dilaporin, tapi karena ada rekaman video yang menyatakan bahwa dia berhubungan badan, Hmm. itu yang harus dikejar. Kalau dia nggak dikejar di situ, bubar. Suruh suaminya minta maaf dan pelapor itu mencabut aja laporannya. Udahlah, Oke, damai-damai aja. Jadi nah, ini Bang, ini karena saling melapor nih. Apakah ini bagian dari strategi atau seperti apa, Bang? Abang tadi sudah ngomong tuh. ya ngapain? Tuh nanti akan dia bercerai kan? Ini membuka aib aja nggak bagus, rusak semua, bisnis rusak. Udah masalah begini, bertahun-tahun namanya menutup diri gitu. Jadi hematnya aja, Bang, dari perspektif hukum Abang untuk jalan tengahnya mungkin. Apa sih? Semua masih punya rumah tangga masing-masing, jaga rumah tangga masing, jaga aib rumah tangga masing-masing. Semakin terbongkar ya makin. Ya namanya juga mau mengganggu rumah tangga orang atau apalagi di media-media itu kan enggak baik. Ya kalau memang udah ketahuan suamimu selingkuh ya diam-diam aja. Oke, Bang, terlepas Kasih kesempatan untuk minta maaf. tapi Bang, ini menarik juga sih, Bang. Terlepas dari perspektif hukum bahwa Abang melihat sosok Inara yang seperti itu, pada akhirnya kan publik juga dibuat kaget nih, Bang, bahwa seorang Inara Ya ternyata kan namanya juga
Tidak semua bunga indah itu harum baunya kan. Justru bunga yang tajam durinya yang bunga indah itu kan tajam, berarti banyak cobaannya gitu, banyak tantangan. Ada manisnya, banyak kumbang yang datang yang ingin menghisap madunya. Jadi ya udah, namanya juga kalau kita dekat dengan zina ya akhirnya kan jadi penzina. Kalau dekat dengan jauh dari zina kan, makanya Allah tidak menyampaikan pesan itu kan bukan tidak bisa berzina, tapi jangan dekati zina. Karena dekat aja nggak benar gitu, apalagi melakukannya.